Halo, perkenalkan, nama saya Inaka Istofazaziratul Habib. Saya perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Willia Sihotang, yang kedua ada Justina Wae, yang ketiga ada Sariuli Hutasoid, yang keempat ada Ina Suryaningdiri, yang kelima saya sendiri Inaka Istofazaziratul Habib, dan yang terakhir ada Rizky Aprilia Maharani. Saya di sini akan menjelaskan kasus PT Great River International Tbk. Kemudian saya akan menjelaskan profil perusahaan. PT Great River International merupakan perusahaan pakaian berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. PT Great River International didirikan oleh Sukanta Tanujaya dan Sujonto Tanujaya pada tahun 1976 dengan nama PT Great River Garment Industry. Berdasarkan Akta Notaris Warda Sungkar Alun Mei SH nomor 75 tanggal 22 Juli tahun 1976 yang telah diubah dengan Akta Notaris Abdul Latif SH nomor 117 tanggal 23 November 1976. Pada tahun 1996 diubah dengan Akta Notaris berganti nama menjadi PT Great River International. Akte pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Surat Keputusan nomor YA05-3-5 tahun 78 tanggal 15 Februari 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 21 Indonesia nomor 21 tambahan nomor 124 tanggal 11 Maret 1980. Pada awalnya PT Great River International mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal ini, ditandai dengan diperolehnya beberapa kali penghargaan dari majalah Asia Money dan berhasil lulus sertifikasi ISO 9002 untuk quality management. Pada tahun 2000, usaha ekspor perusahaan mencapai 69% dari total penjualan. PT Great River International memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk periode fiskal tahun 2002. Hal ini dilakukan dalam usaha untuk memperkuat struktur permodalan. Tahun 2002, laba bersih perusahaan meningkat menjadi 1,23 triliun dari sebelumnya yang mengalami kerugian sebesar 11,298 miliar. Perolehan laba bersih ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari keberhasilan program rekonstruksi utang perusahaan. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada tahun 2003 diputuskan bahwa perusahaan akan menerbitkan obligasi yang rencananya sebesar 300 miliar rupiah. Menurut Edi Gono, Direktur PT GRI 60%, sementara 20% lainnya akan digunakan untuk membiayai ekspansi di pasar Indonesia seperti penambahan jaringan distribusi. Selanjutnya di sini ada pihak yang terlibat dalam skandal. Yang pertama itu ada 4 anggota direksi PT Great River International Tbk termasuk pemiliknya yaitu Sujonto Tanujaya. Yang kedua ada KAP Johan Malonda dan rekan, akuntan publik Justinus Asidarta. Nah, selanjutnya ada pelanggaran Great River. Yang pertama itu ada pencatatan atas penjualan PT Great River melanggar standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, dan objektivitas. Yang selanjutnya ada kompetisi dan kehati-hatian profesional dan juga kerahasiaan. Selanjutnya ada indikasi yang menguatkan adanya temuan auditor investigasi dari Bapendam yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah pada pelaporan keuangan Great River. Yang kedua, ditemukannya penambahan aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Yang ketiga, ada perusahaan menyertakan dana dan bahan baku yang dikeluarkan oleh pemesan sebagai bagian dari pendapatan. Padahal, perusahaan menerima order pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pemesan.
Selanjutnya di sini ada sanksi PT Great River. Yang pertama itu ada pada tanggal 28 November 2006, Menteri Keuangan RI telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi, pernyataan, pendapatan, atau pertimbangan akuntan publik, termasuk audit umum, review, audit kerja, dan juga audit khusus. Dan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik atau KAP, namun bersangkutan dengan bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Yang kedua, ada Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapuskan pencatatan efek PT Great River International Tbk yang berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2007. Selanjutnya di sini ada dampak. Yang pertama dampaknya itu ada Great River memiliki kewajiban utang yang jatuh tempo pada karyawan sebesar 34 miliar dan pihak lainnya. Kedua, PT Great River juga terbukti memiliki utang pada CV Duta Gemilang sebesar 3,1 juta. Yang ketiga ada hutang Great River kepada Jam Sostek sebesar 32,5 miliar. Yang keempat ada kerugian negara sebesar 315 miliar karena kasus PT Great River ini berasal dari akumulasi dari pembelian obligasi PT Great River sebesar 50 miliar dan pembelian fasilitas kredit investasi kepada PT Great River sebesar 265 miliar. Yang terakhir ada obligasi Bank Mandiri dinyatakan berstatus default atau gagal sedangkan kreditnya macet. Selanjutnya di sini ada kelemahan yang terjadi pada pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Kelemahan yang terjadi pada pengendalian internal pada perusahaan PT Great River di mana di dalam perusahaan ini tidak memiliki pengendalian internal yang dijalankan dalam perusahaan, di mana terdapat kesalahan pencatatan dan atas pelaporan keuangan yang tentunya sangat merugikan pihak perusahaan tersebut. Perusahaan PT Great River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang. Kesalahan pencatatan atas pelaporan keuangan dapat menghambat arus kas masuk, arus kas keluar, karena kesalahan pencatatan tersebut dapat mendefisitkan kas yang ada pada perusahaan. Sehingga terjadi pelaporan keuangan dengan nominal yang salah sehingga tidak seimbang dengan aset yang dimiliki perusahaan dan terjadi defisit. Jika perusahaan terjadi defisit pada anggaran, tentu saja kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya menjadi berkurang sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya. Perusahaan PT Great River ini harus mempunyai pengendalian internal, di mana pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan prosedur dikoordinasikan dan diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan harta milik perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data dalam pencatatan akuntansinya, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Pentingnya struktur pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen di mana untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang tidak dibereskan terletak di tangan manajemen serta mengecek dan mereview yang melekat pada sistem pengendalian internal. Baik dapat melindungi dari kelemahan manusia, mengurangi kemungkinan kekeliruan dan juga penyimpangan yang akan terjadi. Dalam akuntansi, struktur pengendalian internal yang berlaku dalam perusahaan merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas struktur pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kesalahan material dalam proses akuntansi. Selanjutnya, tata kelola perusahaan PT Great River tidak baik dilihat dari kondisi perusahaan PT Great River yang melanggar prinsip tata kelola pada perusahaan PT Great River, yaitu pertama ada transparansi,
Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi dalam kasus PT Great River terlihat dilanggar pada penggelembungan akun penjualan atau penyimpangan dana obligasi, sehingga kenyataan isi laporan keuangan perusahaan PT Great River tidak sesuai dengan kondisi kenyataan sebenarnya. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yang dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam kasus Great River ini, pihak manajemen tidak mengelola sistem akuntansi yang efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya. Perhitungan pajak untuk menghindari sanksi pajak. Metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan ketentuan yang ada. Menghindari sanksi pajak untuk mengurangi biaya pembayaran pajak, di mana untuk kos dimasukkan biaya bahan bakunya, maka kos akan lebih tinggi dari gross profitnya menurun, sehingga biaya untuk membayar pajaknya lebih rendah. Padahal jelas sekali di sini bahwa perusahaan PT Great River bahan bakunya dari pemesan. Yang ketiga ada independensi. Keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari pengaruh atau tekanan. Pelanggaran prinsip ini terjadi pada di mana 4 orang direksi perusahaan itu ditetapkan menjadi tersangka, termasuk pemiliknya yaitu Sujonto Tanujaya, di mana menyebabkan hilangnya objektivitas Justinus. Selanjutnya di sini ada keterlibatan pihak auditor eksternal, di mana Justinus Aditya selaku akuntan publik di perusahaan PT Great River melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan. Dugaan keterlibatan auditor semakin kuat dengan adanya temuan auditor investigasi dari Bapebam yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan juga aset hingga ratusan miliar rupiah pada laporan keuangan PT Great River yang melibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Bapebam juga menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River ikut menjadi tersangka. Tindakan akuntan publik yang tidak sesuai dengan standar profesional yang benar. Melihat kasus PT Great River dalam pelanggaran atas tanggung jawab profesi atau pelanggaran standar profesional akuntan publik atau SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Perusahaan Great River International Tbk tahun 2003, pelanggaran terhadap prinsip etika profesi akuntan. Tanggung jawab profesi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melanggar standar profesional akuntan publik, di mana berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi perusahaan Great River. Pelanggaran etika dan prinsip profesi akuntansi telah dilanggar dalam kasus ini, yaitu pada prinsip pertama berupa pelanggaran tanggung jawab profesi untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada jasa profesional seorang akuntan. Kepentingan publik. Pelanggaran ditemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan PT Great River, di mana seharusnya setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalisme, integritas untuk memelihara meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Pelanggaran seperti 4 orang anggota direksi perusahaan ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pemiliknya, dalam kasus adanya temuan auditor investigasi Arianto, Amir, Yusuf, dan juga Mawar yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan piutang, aset hingga ratusan miliar rupiah. Tentunya dalam kasus Great River jelas tercoreng nama profesi akuntan publik, di mana statement masyarakat berubah menjadi negatif mengenai akuntan publik. Padahal tidak semua akuntan publik seperti itu. Objektivitas pada Deputy Managing Director Jonathan Molanda dan Justinus selama mengaudit tidak menemukan adanya penggelembungan akun penjualan atau penyimpangan dana obligasi.
Namun ia mengakui di mana pencatatan akuntansi yang diterapkan PT Great River berbeda dengan ketentuan yang ada. Mereka tidak memikirkan kepentingan publik melainkan hanya mementingkan kepentingan klien. Padahal setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana terdapat dugaan overstatement pada laporan keuangan PT Great River tahun 2003, di mana pencatatan untuk akun penjualan menggunakan metode yang berbeda dari ketentuan yang ada. Kerahasiaan berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan menemukan kelebihan pencatatan penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Perilaku profesional setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dia telah melanggar etika profesional sebagai auditor di mana memberikan opini audit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Standar teknis, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sebagai dengan keahlian dan kehati-hatian, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut. Sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas, jelas sekali terlihat bahwa dia melanggar standar teknis profesional dan menjalankan penugasannya. Selanjutnya ada penyelesaian kasus PT Great River International Tbk. Kasus PT Great River International Tbk ini sebenarnya telah diselesaikan oleh auditor dari Bapepam pada saat itu atau yang sekarang OJK. Auditor mendeteksi adanya kecurangan dari pihak akuntan publik dan lemahnya pengendalian internal dari pihak manajemen. Selain itu, pihak akuntan publik lemahnya pengendalian internal dari manajemen. Selain itu juga hukuman yang pantas bagi akuntan publik yang bersangkutan juga sudah dijatuhkan, yaitu berupa pembekuan profesi selama 2 tahun. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK telah melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan PT Great River ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, 4 anggota direksi perusahaan tekstil yaitu ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pemiliknya yaitu Sujonto Tanujaya. Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan PT Great River. Tak tertutup kemungkinan akuntan publik yang menyajikan laporan keuangan PT Great River itu juga ikut menjadi tersangka. Terdeteksinya kecurangan tersebut dapat dilihat pada overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan keuangan GRIF per 31 Desember 2003 dan penambahan aktiva tetap perseroan khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk jenis kasus seperti ini dapat dihindari dengan cara pengendalian internal yang lebih ketat, serta apabila kasus seperti ini terlanjur terjadi, maka sebaiknya diberikan sanksi yang membuat jera atas penyalahgunaan maupun kesalahan dalam manajemen laba, baik sanksi bagi auditor maupun perusahaan tersebut. Menunjuk pengumuman bursa nomor PEG 01-BEJ PSG-SPT-01 2005 tertanggal 13 Januari 2005 mengenai suspensi perdagangan saham GRIF yang telah berjalan dari atau lebih dari 2 tahun serta kondisi PT Great River International Tbk yang saat ini tidak berjalan normal. Operasional perusahaan lumpuh sesuai dengan kapasitas yang ada dan dipandang berpengaruh terhadap going concern perusahaan tercatat di mana belum terdapat indikasi pemulihan yang memadai atas kondisi tersebut. Maka mengacu pada peraturan pencatatan PT Bursa Efek Jakarta. Atas dasar hal tersebut, Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapuskan pencatatan efek PT Great River International Tbk yang berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2007. Selain itu, terdapat pertimbangan lain yang mendasari keputusan penghapusan pencatatan efek perseroan, yaitu belum dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan keuangan dan kewajiban finansial perseroan kepada bursa berupa penyampaian laporan keuangan tahunan auditan tahun 2004 dan 2005.
serta laporan keuangan triwulan 1 tengah tahunan dan triwulan 3 tahun 2005 dan 2006, serta denda keterlambatan penyampaian laporan keuangan baik auditan maupun triwulanan tahun 2004, 2005, dan 2006, dan juga pembayaran pencatatan tahunan atau ALV tahun 2005 dan 2006 hingga saat ini dikeluarkannya pengumuman ini. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.